kita akan beralih akan disampaikan oleh Dr. Yani Jen Sugiri, spesialis paru konsulen dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Wah, jauh tapi ya berkat teknologi kita bisa berkumpul menerima informasi dan pengetahuan dari beliau melalui Zoom ini. Baik, informasi terkait dengan biodata beliau sudah ada di layar. Beliau sekarang bertugas di Rumah Sakit Saiful Anwar ya, Dr. Saiful Anwar Malang. Sampai dengan sekarang dengan segala pengalaman di puskesmas dan rumah sakit juga beliau, dan dari berbagai penelitian yang berada di CV yang disampaikan kepada kami, berbagai penelitian terkait dengan TB dan seluruh ruang lingkupnya ataupun kolaborasinya ya, penelitian kolaborasi dan juga sebagai pembicara memang sudah cukup luar biasa pengalaman Dokter Yani ini. Kita akan berbicara tentang kita akan lihat bahwa Dokter Yani akan berbicara terkait dengan kolaborasi ya organisasi profesi dalam penanganan TB RO dan TB laten. Kami persilahkan kepada Dokter Yani. Sebelumnya kita monitor dulu apakah Dokter Yani sudah berada di Zoom. Halo Dokter Yani. Ya, selamat siang Bu Desina. Terima kasih Bu Desina sebagai moderator. Yang kami hormati mungkin Bapak Sigit dari Fakultas Ilmu Keperawatan FKUI, kepada panitia, Dr. Rospita, Dr. Ripka, dan yang lainnya, serta terutama para peserta dari seluruh Indonesia ya. Mungkin saat ini malah yang di timur sudah siang bukan pagi lagi ya, yang ada di Papua dan sebagainya. Baik, Bu Desina, perkenankan ini saya akan membawakan tentang kolaborasi organisasi profesi dalam penanganan tuberkulosis, resistensi obat, dan infeksi TB laten. Mungkin suara saya sudah jelas ya, Bu Desina? Sudah jelas dokter, Ya. dipersilakan waktu dokter sekitar 50 menit, nanti kita akan tanya jawab sekitar 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, nah saya langsung share slide sendiri ya. Mohon izin. Ya, baik. Jadi saya berterima kasih berada di tengah ya, karena tadi dari Dr. Melina sudah menyampaikan juga tentang resistensi obat dan infeksi TB laten, dan juga nanti dari Bu Paulina, Bu Budi juga akan menjelaskan lagi. Jadi ada beberapa slide yang saya bisa lebih cepat untuk mempresentasikan. Jadi tadi juga disampaikan oleh Dr. Sigit bahwa Indonesia kita sudah berada di urutan kedua untuk pasien TB-nya. Dan untuk TB resisten obat kita berada di urutan kelima dari 30 negara. Serta cakupan terapi pencegahan TB atau TPT tadi disampaikan oleh Dr. Mei bahwa kita ini untuk yang kontak satu rumah itu hanya 1,3% tadi, jadi sangat rendah ya untuk TB laten, ini sangat rendah. Padahal kita tahu bahwa tanpa TPT, pasien dengan infeksi TB laten memiliki potensi untuk menjadi TB aktif. Juga akan memperpanjang rantai penularan TB, sehingga dalam mencapai eliminasi TB ini kita memang harus bekerja sama. Banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk eliminasi TB, dan sudah banyak sudah dilakukan berbagai usaha dari berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penanggulangan masalah TB di Indonesia. Tetapi untuk menyelesaikan ini, setiap pihak perlu bekerja sama dengan organisasi profesi yang lain. Maka dibentuklah wadah untuk menyatukan segala kemampuan dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, untuk menjalani usaha strategi secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, edukasi, dan juga penelitian TB di Indonesia. Tadi untuk investigasi kontak, sebetulnya kita di puskesmas juga untuk TBC resisten obat itu puskesmas sudah rajin melakukan investigasi kontak, karena tadi ada pertanyaan juga yang dari salah satu peserta ya. Juga penelitian TB di Indonesia ini juga sebetulnya sudah ada, dan kita juga bekerja sama baik itu dengan institusi di Indonesia maupun di luar negeri. Dan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mei, di Indonesia kematian akibat TB selama 3 tahun terakhir ini meningkat ya. Kita lihat di sini bahwa tahun 2021 sudah ada 15.000 sekian yang meninggal akibat TB dibandingkan tahun 2019 12.000 sekian. Jadi ada peningkatan sekitar 3.000. Cukup banyak. Bahkan secara global dilaporkan bahwa ada 144.000 kematian disebabkan oleh TB pada tahun 2021, dan kalau dihitung setiap jam itu 16 orang meninggal karena TB.
Dan perkiraan jumlah orang yang mengalami TB MDR atau RRI juga meningkat secara global. Sebetulnya masalah TB ini tidak hanya TB resisten obat ataupun TB laten, tetapi juga ada TB HIV, TB anak, TB sensitif obat. Jadi banyak sekali sebenarnya masalah di Indonesia. Dan di sini kita lihat pada tahun 2021, 450.000 kasus TB MDR atau TB RR baru. Tadi juga disebutkan oleh Dr. May, dari yang sudah terdiagnosis, yang bersedia diobati juga masih rendah, hanya 40 dan 50, serta keberhasilan terapinya juga belum mencapai target yang diinginkan. Dan tingkat insiden TB MDR atau RR secara global ini meningkat 3,1% pada tahun 2021. Sekarang latar belakang pembentukan Kopi TB atau organisasi profesi ini. Apa sih, mengapa kok ada Kopi TB? Padahal sudah ada TB.DOT, sudah ada PFPM TB. Nah, jadi koalisi organisasi profesi berkomitmen tinggi untuk mendukung eliminasi TB tahun 2030. Di mana karena banyaknya kasus TB yang tidak dilaporkan ini terutama berasal dari rumah sakit pemerintah maupun swasta, klinik pemerintah maupun swasta, dan dokter praktik mandiri. Ini berdasarkan dari data-data penelitian 2017. Dan sebagian besar praktisi di layanan non-puskesmas, baik pemerintah maupun swasta, ini belum menggunakan strategi DOTS. Dan adanya kesenjangan antara program dan praktisi, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan khusus bagi praktisi. Jadi mungkin kalau di spesialis paru kita tahu bahwa ada fase intensif, 2 HRZE, ada dokter-dokter yang tidak mau menggunakan Z dengan alasan mual muntah, sehingga Z diganti levo dan sebagainya. Dia tidak menggunakan pengobatan yang standar, dan ini akan meningkatkan kejadian TB resisten. Organisasi profesi baik IDI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, PDPI, PAPDI, IDAI, ini sudah terlibat dalam PPM atau Public Private Mixed TB. Namun masih berjalan sendiri-sendiri. Ini dulu ya, tapi saat ini kita sudah berjalan bersama-sama. Dan diperlukan adanya koalisi. Kita tidak cukup hanya sekian ini ya, tapi perlu koalisi dengan yang lainnya supaya dan saling bekerja sama dalam bentuk PPM berbasis kabupaten atau kota. Nah, ini adalah dasarnya juga tentang penanggulangan TB. Ada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, di mana pada pasal 2 ini Peraturan Presiden ini ditujukan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan TB bagi kementerian, daerah provinsi, kabupaten, desa, dan pemangku kepentingan. Apa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan? Ini adalah orang atau perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC. Dan ada juga di sini disebutkan pada pasal 8 ayat 1 yang huruf E. Kita lihat saja langsung di huruf E ya, di mana pasal 8 ini tentang peningkatan akses layanan TB yang bermutu dan berpihak pada pasien. Jadi pada E ini pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara berjenjang. Jadi ini untuk pelayanan TB yang berpihak pada pasien, kita berharap dengan ini pasien dapat lebih patuh minum obat. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya pasien tinggal di daerah A, lebih dekat dengan puskesmas A, tetapi tetap memilih ke puskesmas B, karena mungkin di puskesmas B meskipun lebih jauh, kenal dengan perawatnya lebih ramah, dia memilih di B. Kita sebetulnya tetap bisa menyesuaikan untuk pelayanan TB ini yang berpihak kepada pasien. Dan pada pasal 8 ayat 2, tentang pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC, ini dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi. Jadi dokter tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus dengan organisasi profesi yang lain, dan terutama di sini adalah dengan nurse atau perawat. Untuk penguatan jejaring internal layanan TBC di Pasienkes pada pasal 12 ayat 1, di sini adalah optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas layanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas. Kalau secara pasif ini ya paling sering adalah yang ada di kita-kita atau nakes yang berada di rumah sakit. Dan pasal 12 ayat 2, penemuan kasus TBC secara pasif intensif dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Vaskes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lain. Mungkin tadi saya sempat membaca ada pertanyaan di chat, kapan kita melakukan pemeriksaan sputum atau kapan kita curiga ini TBC. Nanti mungkin pada pembicara berikutnya di situ akan ada alur bagaimana diagnosis TB. Jadi pada semua pasien dengan keluhan batuk lebih dari 2 minggu, sebaiknya
kita harus langsung kita screening untuk TBC-nya dengan pemeriksaan sputum TCM ya. Jadi sputum TCM itu sebetulnya sekarang adalah mandatori. Jadi harus diperiksa meskipun ada fasilitas atau tidak ada fasilitas dengan mengirim spesimen. Kalau menurut alur nanti akan dijelaskan oleh Ibu Budi mungkin ya. Bu Budi atau Bu Pauline nanti. Kemudian kewajiban pelaporan. Jadi pada pasal 12 ayat 4, setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Memang masalah pencatatan pelaporan ini paling masalah yang cukup besar ya. Sedangkan kita bekerja, sudah selesai, sudah siap, belum sempat melaporkan. Padahal kalau tanpa pelaporan kita tidak dianggap bekerja, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya adalah mandatory notification. Dan pasal 24 ayat 2, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah memastikan semua orang yang terdiagnosis TB tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC atau SCTB saat ini. Sekarang apakah yang disebut dengan COVID-TB? Ini definisi dari Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan TB. Ini adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen dan saling bekerja sama untuk terlibat dalam upaya penanggulangan TBC di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota melalui jejaring PPM TB atau Public Private Mix TBC. Jadi tujuan dari COVID-TB ini adalah untuk adanya keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TBC nasional, tata laksana TB sesuai International Standard Tuberculosis Care dan PNPK TB, serta notifikasi pasien TBC dalam sistem informasi program TBC nasional. Jadi semua pasien suspek maupun sedang pengobatan harus tercantum di SCTB dan tentunya mendukung keberhasilan penanggulangan TBC. Apa visi misi dari COVID-TB ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TBC nasional, menjamin semua anggota profesi melaksanakan tata laksana TB sesuai ISTC dan pedoman nasional pelayanan TB. Jadi di ISTC ini ada standar diagnosis, standar pengobatan, standar standar care atau pelayanan untuk pelayanan kesehatannya. Jadi tidak hanya sekedar pengobatan saja, tapi pengawasan minum obat, pengawasan efek samping yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Mei tentang meso, dan juga tentunya adalah tentang kontak ya, investigasi kontak. Dan menjamin semua pasien TBC yang diobati ternotifikasi dalam sistem informasi program TB nasional, meningkatkan keberhasilan penanggulangan TBC. Peran COVID-TB ini sebagai praktisi ahli di tempat praktek masing-masing menjadi bagian dari PPM dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung ke dalam SCTB di kabupaten kota sesuai dengan pedoman. Di rumah sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan, dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB yang sinergis. Untuk di dalam jejaring distrik PPM, jadi PPM yang ada di kabupaten atau kota sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan, Pasienkes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, dan mentoring. Ini seminar ini juga termasuk bagian dari suatu pelatihan. Ini adalah organisasi profesi yang terlibat dalam COVID-TB, jadi ada 15 organisasi profesi, IDI, PDPI, Paru ya, PAPDI, Penyakit Dalam, IDAI Anak, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Perdoki, okupasi ini yang kedokteran okupasi, patologi klinik, patologi, PDKI, PAMKI ini mikrobiologi, dan PPNI. Di sini juga penting peranannya. Terus Perhimpunan Dokter Radiologi untuk Ikatan Apoteker Indonesia, PAVI, dan IBI. Ada 15. Ini sebagai contoh saja susunan organisasi atau COVID-TB di pusat ya, ketuanya Dr. Elina. Kemudian apa tupoksinya? Tupoksi di tingkat pusatnya ada 7, jadi perlunya pemetaan anggota dari masing-masing organisasi profesi, menyampaikan informasi atau surat edaran mengenai pembentukan koalisi. Saya rasa di tempat daerah Bapak Ibu sudah ada ya pembentukannya ini. Kemudian juga menjadi nasum untuk koalisi organisasi profesi di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Mendukung dan terlibat dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, menyusun rencana kerja dan evaluasi, supervisi dan monitoring, serta memberikan informasi terbaru terkait perkembangan program. Mungkin tadi Bu Mei juga sudah memberikan informasi-informasi terbaru. Dan tupoksi yang lain di sini, maaf. Ya,
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pemetaan organisasi profesi yang akan dilibatkan dalam koalisasi dan pemetaan anggota di organisasi profesi. Koordinasi kegiatan, kemudian menyusun rencana kerja dan evaluasi, supervisi dan monitoring ini selalu harus dikerjakan, memberikan informasi terbaru terkait perkembangan program, dan 7, dalam menjalankan kegiatannya, koalisi tingkat provinsi akan difasilitasi oleh Dinkes Provinsi dan mitra terkait. Dan 8, bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan mitra lainnya menjadi tim advokasi ke pemerintah daerah dan DPRD Provinsi. Dan 9 merupakan bagian dari tim pelatih provinsi. Untuk tupoksi di tingkat kabupaten atau kota di dalam jejaring DPPM sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan, Pasienkes, melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, mentoring klinis, dan advokasi. Ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Budi dan Ibu Paulina ya saat ini. Dan apa kesepakatan Kopi TB Pusat? Apa tugas-tugasnya? Jadi ID ini sebagai induk organisasi profesi dokter melakukan sosialisasi regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standar serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan atau diobati. Bahkan nanti mungkin dari ID akan mengeluarkan SKP atau nilai angka kredit ya apabila melaporkan atau tata laksana TB yang sesuai standar ini. Kemudian PDPI, PAPDI, IDAI, Perdoki, PDUI, dan PDKI sebagai organisasi profesi yang menangani TBC memberikan informasi teknis tentang manajemen kasus TB dan memberikan anjuran untuk harus wajib lapor. Kemudian untuk mikrobiologi klinik, PDS, Patklin, dan Patelki sebagai organisasi ahli mikrobiologi klinik, patologi klinik, ahli teknologi laboratorium medik, akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar melakukan pemeriksaan TBC sesuai pedoman. Jadi pedomannya adalah melakukan pemeriksaan sputum apabila kita curiga TB paru. Nah ini sangat penting ya, karena seringkali hanya berdasarkan fototoraks saja misalnya, padahal pasien pernah pengobatan TB, masih ada gambaran fototoraks kalsifikasi, ini memang tidak diperkenankan karena tidak sesuai standar. Kemudian juga memastikan layanan laboratoriumnya ikut dalam uji mutu kualitas laboratorium dengan melakukan memastikan layanan laboratoriumnya ikut dalam uji mutu kualitas laboratorium pemeriksaan TBC dan memastikan adanya keberlanjutan layanan bagi orang yang terindikasi TBC. Untuk perhimpunan organisasi ahli radiologi mengeluarkan surat edaran agar anggotanya 1. Mendukung intensifikasi penemuan kasus TBC melalui kegiatan screening terduga TB menggunakan pemeriksaan radiologis. Memang kalau kita melihat di juknis TB dan DM, pada pasien dengan diabetes itu seringkali tidak ada batuk ya. Jadi sulit mengeluarkan dahak. Meskipun mandatori, sputum tetap harus diperiksa, tentunya kita juga memerlukan bantuan pemeriksaan radiologis. Dan yang kedua adalah edaran pada anggota dari ahli radiologi memastikan semua pasien sugestif TB berdasarkan pemeriksaan radiologis TBC mendapatkan tata laksana lanjutan diagnosis sesuai standar. Nanti akan dijelaskan mungkin oleh pembicara berikutnya bahwa nanti akan ada TBC terdiagnosis secara bakteriologis dan TB terdiagnosis secara klinis ya. Untuk organisasi apoteker dan farmasi mengeluarkan surat edaran agar anggotanya tidak melayani pembelian OAT tanpa resep, melakukan konfirmasi kepada dokter yang memberikan resep OAT yang tidak standar, dan memastikan orang dengan gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Pasienkes. Nah ini sudah dilakukan di farmasi kita ya, karena kemarin di rumah sakit kami juga ada resep minta puasa lanjutan, padahal pasien ini sudah tidak minum obat 5 bulan. Nah seperti ini akhirnya ketahuan, kita harus lakukan screening karena sudah putus obat 5 bulan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ketahuan dari apoteker, tentunya juga ini pasien ini akan langsung diobati tanpa dilakukan screening sebagai contoh. Dan nah ini yang penting adalah PPNI sebagai induk organisasi perawat akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya. Jadi saat ini bukannya akan mengeluarkan ya, sudah dikeluarkan surat kepada anggota, kan ini tahun 2017, bahwa memastikan orang dengan gejala TBC mendapatkan pemeriksaan sesuai standar, mendukung pengobatan TBC sesuai standar, dan memberikan edukasi dan informasi tentang penanggulangan TB kepada keluarga dan masyarakat. Seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Jimmy ya, sudah memberikan edukasi bahwa jangan makan sisanya pasien TB dengan hemoptu,
Nah, tapi tetap aja, tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus berulang-ulang melakukan edukasi dan informasi ini. Ini sebetulnya adalah coaching TB, tetapi coaching TB, coaching ini kalau bahasa Indonesia adalah sebut pelatihan. Ini adalah kegiatan pendampingan bagi tenaga kesehatan, dokter, perawat, tenaga lab, tenaga farmasi. Lab ini di sini bisa termasuk PK dan mikrobiologi yang memberikan layanan TB. Pendampingan dilakukan oleh coach TB untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan TB sesuai standar PNPK 2019. Nah, sayangnya coach ini hanya masih ada di Kopi TB Pusat, kita belum sampai di daerah ya, karena tentunya ini membutuhkan biaya. Tetapi dari teman-teman kami yang bekerja di Rumah Sakit Siloam ya, jadi Rumah Sakit Siloam itu sudah bekerja sama dengan Kopi TB, melakukan coach TB, jadi semua tenaga, bukan dokter saja, tetapi semua tim DOTS dari Rumah Sakit Swasta Siloam itu dikumpulkan dan dilakukan pelatihan untuk coaching TB ini. Ya, ini suatu usaha yang sangat bagus ya untuk membantu eliminasi TB. Coach TB ini sebetulnya berada di tingkat nasional dan kabupaten, dan di tingkat nasional coach adalah perwakilan dari Kopi TB Pusat. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, coach TB ini dapat dibentuk dan berasal dari Kopi TB atau perwakilan dari organisasi profesi, asosiasi, fasilitas pelayanan kesehatan, atau tim distrik PPM. Ini contohnya saja untuk instrumen coaching TB. Ya, ada berbagai macam instrumen pelayanan, baik untuk dokter, laboratorium, farmasi, maupun perawat. Langkah-langkahnya apa saja yang perlu dilakukan ini untuk pelatihan TB ini? Kita sebelum melakukan peningkatan untuk kemampuan ini, kita harus optimalkan jejaring di rumah sakit, libatkan Kopi TB setempat. Bila belum ada, bentuk tim DOTS rumah sakit. Tapi saat ini dengan adanya akreditasi rumah sakit, saya rasa semua rumah sakit sudah mempunyai tim DOTS rumah sakit. Dan untuk tim DOTS ini sebaiknya diketuai oleh manajemen rumah sakit dan didampingi oleh klinisi. Karena oleh klinisi saja, untuk penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana, ini tentunya harus dibantu oleh manajer dari rumah sakit. Berdayakan jejaring internal, baik rawat jalan, rawat inap, laboratorium, farmasi, data, IT, serta humas. Dan di rawat jalan ataupun rawat inap, kita juga jejaring internal ini tidak hanya bekerja misalnya sendiri-sendiri, jadi misalnya tidak hanya poli paru saja, tapi kita juga bekerja sama dengan poli anak, penyakit dalam, kemudian bedah, THT, di mana semua mempunyai pasien TB, bahkan di kulit ya dan mata. Berdayakan jejaring eksternal, jadi nanti kalau kita mau menuju pasien, akan berobat kemana, kita juga harus meningkatkan jejaring eksternal ke puskesmas setempat, dan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Juga membentuk tim TBRO, dan juga seharusnya dengan TB HIV ya. Bergabung dengan DPPM, serta melakukan pelatihan ulang untuk TBSO, TBRO, TB laten, ya, TB HIV, karena selalu ilmu ini berkembang. Buat algoritma atau alur, baik diagnostik, pengobatan, ataupun rujukan ya. Apalagi dengan adanya yang lalu COVID, dan saat ini juga COVID mulai meningkat, ini alur untuk pasien dengan batuk bagaimana. Dan support peduli lindungi TB. Jadi ruang untuk berbagai pihak, ini masalah TB di Indonesia sudah menarik perhatian dunia, dan tidak sedikit dari non-government organization ya, jadi seperti KNGV, kemudian Live TB, kemudian TB Alliance, banyak sekali ya. Juga industri seperti hari ini kita dibantu oleh JNG ya untuk melakukan pertemuan ini, institusi penelitian dan pendidikan dalam dan luar negeri. Jadi kita juga di Indonesia termasuk ya ikut dalam penelitian Trungkit TB, di mana penelitian TB untuk pengobatan 2 bulan ya yang baru selesai penelitian ini. Dan juga harapan platform digital memberikan ruang bagi pihak-pihak lain untuk terlibat dalam satu program yang sistematis dan sinergis. Sebagai contoh, yang platform digitalnya adalah STTB yang berintegrasi dengan platform Peduli Lindungi TB. Meskipun mungkin kalau di daerah STTB sering ada masalah ya, misalnya sudah dimasukkan data hilang, tapi apapun ini sudah termasuk ada kemajuan untuk Indonesia. Dengan adanya STTB ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengambil data sebagai data dasar ya, untuk melakukan penelitian lebih lanjut seperti pengembangan uji klinik obat TB dan vaksin TB. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi peluang untuk berpartisipasi dalam penelitian atau program-program eradikasi TB. Jadi mungkin dari STTB kita kan bisa melihat data berapa sih yang TCM-nya positif, berapa TCM negatif, berapa yang TB resisten, seperti itu. Kalau
tanpa melihat membuka status dari rekam medis pasien. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Mei bahwa kita dalam COVID kan melakukan testing, tracing, dan treatment ya. Dan pelayanan TB selama pandemi COVID ini tidak boleh berhenti. Dan kita lihat bahwa saat ini ya dashboard COVID di kemarin tanggal 5 ini kita lihat bahwa ada peningkatan kasus konfirmasi sampai 6.000 sekian ya. Bahkan rumah sakit swasta yang tadinya ruang COVID-nya tertutup sekarang mulai dibuka lagi, termasuk rumah sakit umum kami itu malah membuka ruangan lagi karena pasien COVID-nya sampai menumpuk di UGD ya. Jadi tetap harus hati-hati, ada kasus aktif yang meningkat, terutama kalau nggak salah di Indonesia itu terutama di Jakarta ya. Jadi kita harus belajar dari sistem penanganan COVID untuk mengejarkan eliminasi TB itu tadi dengan testing, tracing, treatment, dan tentunya untuk TB kita juga harus melihat meso dan kepatuhan minum obat tadi. Meskipun tentang COVID ya sedikit, namun tadi malam ada kabar dari WHO bahwa COVID ini sudah bukan lagi berstatus pandemi atau darurat kesehatan, tapi kita tetap harus waspada karena ini adalah masih dari WHO ya. Karena dari Kemenkes kita belum ada berita lebih lanjut untuk masalah berita ini. Untuk peningkatan pemantauan pengobatan dan pemanfaatan teknologi digital, jadi sangat penting peranan nurse di sini untuk memastikan pasien-pasien TB, baik TB sensitif obat ataupun TB resisten obat untuk teratur dalam minum obat. Jadi dengan adanya COVID yang lalu kan pasien tidak bisa datang ke rumah sakit setiap hari. Kita bisa memanfaatkan dengan VOT ya, jadi pasien menelan minum obat. Jadi VOT tidak boleh foto, tapi merekam pada saat menelan, kemudian dikirim kalau tidak bisa langsung. Kalau langsung ya bisa dengan video call, tapi mungkin kalau di daerah yang sinyalnya kurang bagus, sebenarnya akan putus-putus. Jadi pasien atau jamnya minum obat malam, kasihan perawatnya kalau harus standby malam terus melihat pasien minum obat ya. Jadi bisa juga VOT tidak langsung, tapi pasiennya merekam saat minum obat gitu ya. Ini kita sudah lakukan juga pada pasien-pasien yang pengobatan BIPAL di rumah sakit kita. Dan VOT ini terbukti lebih efektif daripada PMO langsung atau PMO dari keluarga ya, karena juga kalau PMO langsung pasien datang ke rumah sakit atau puskesmas tentunya perlu biaya untuk transport. Kalau VOT mungkin kita bisa dengan hanya pulsa saja. Juga ada aplikasi smartphone telemedicine yang telah diteliti di Rumah Sakit Persahabatan dan Cisarua, ini terbukti efektif disebut Sembuh TB. Hanya sayangnya Sembuh TB ini hanya bisa di-download di Android ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya iPhone harus beli HP baru untuk download Sembuh TB. Harus pakai Android. Juga di situ ada media edukasi seputar TB dan ada fitur tambahan seperti VOT, telemedicine, dan kurir. Kemungkinan ini di masa depan ini belum ada saat ini. Tentang TB resisten obat sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Bu Mei, cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau jenis-jenis TB resisten obat itu ada monoresisten, resisten 1, jenis OAT lini 1, contohnya resisten H saja, Z saja, R. Kalau R saja masuk di TB-RR sebetulnya ya, TB resisten rifampicin. Kemudian contohnya dari resisten INH, ini kodenya H besar R kecil, di sini juga sudah ada pedoman nasional untuk pengobatan monoresisten H. Kalau poliresisten adalah resisten terhadap lebih dari satu OAT lini 1, namun bukan H dan R bersama-sama. Karena kalau R dan H bersama-sama, ini adalah definisi dari TB MDR. Jadi resisten rifampicin dan INH bersama-sama dengan atau tanpa resisten terhadap OAT lini 1 lainnya, ini adalah diagnosisnya TB MDR. Sedangkan kalau TB-RR, tapi tidak saya tulis di sini, TB-RR itu adalah TB resisten yang resisten dengan rifampicin saja, baik secara genotype ataupun phenotype. Phenotype maksudnya adalah dengan dari hasil TCM ya, tapi kalau genotype itu dari hasil kultur. Kemudian untuk definisi TB pre-XDR, ini adalah memenuhi kriteria TB MDR, jadi resisten terhadap R dan H, dan resisten terhadap satu golongan quinolon. Ini yang disebut TB pre-XDR. Dan TB XDR ini ada mungkin sedikit perbedaan atau perubahan yang ada di Juknis tahun 2020. Kalau di Juknis Indonesia tahun 2020, TB XDR adalah MDR dan
resisten dengan golongan quinolone serta obat second line drug injectable, amikasin atau kanamisin. Karena amikasin dan kanamisin sudah tidak kita gunakan lagi, sejak 2020 kita sudah menggunakan oral regimen, sehingga ada pedoman dari WHO bulan Mei 2022 bahwa XDR ini definisinya adalah TB-MDR dan resisten terhadap quinolone serta resisten terhadap OAT grup A. Grup A ini adalah levo, moxi, bedakilin, dan linezolid dan atau linezolid ya. Jadi kalau RH resisten dengan levo ditambah grup A lain jadi bedakilin atau linezolid, diagnosis adalah TB XDR. Ini adalah grouping anti-TB, nanti tadi sudah ada di slide Bu Mei dan juga nanti ada pada pembicara berikutnya. Jadi grup A ini adalah levo atau moxi, bedakilin, linezolid, dan grup B clofazimine, silikoserin, terisidoni tidak ada di Indonesia, tidak disediakan oleh program. Grup C etambutol, dilamanid, pirasinamid, dan etionamid, ya, dan Stapas. Amikasin ini harus permintaan khusus, imipenem silastatin ini dan meropenem tidak disediakan oleh program. Dari grup A mulai atas sampai bawah ini efektivitasnya makin menurun. Jadi dalam hal kita memilih obat, pilihlah dari grup A dulu, kemudian B, kemudian kalau dari A dan B ada intoleransi baru kita memilih dari grup C. Mungkin ini cepat saja karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mei bahwa pengobatan pasien TBRO di Indonesia mengikuti pedoman WHO dan saat ini sudah all oral regimen, jadi pengobatan tanpa injeksi. Di mana jangka pendek ini menggunakan 7 macam obat, durasinya 9 sampai 11 bulan dengan penggunaan bedakilin 4 kalau bedakilin ini harus 6 bulan karena jadi di sini ada dikurung 6M ya, 6 bulan maksudnya. 6 bulan bedakilin, tetapi bisa 4 bulan levo, clofazimine, dosis tinggi INH, pirasinamid, etambutol, dan etionamid, dan fase lanjutannya 5 bulan levofloxacin, clofazimine, pirasinamid, dan etambutol. Kalau dulu fase intensif ini 6 bulan disuntik dengan capromycin ya, atau kanamisin, sampai pendengaran pasien ada yang menurun. Saat ini kita sudah lebih baik kondisinya. Kemudian untuk jangka panjang, ini adalah 5 macam obat dari grup A dan atau kita pilih B, C. Kemudian fase lanjutannya adalah 3 sampai 4 obat setelah bedakilin selama 6 bulan dihentikan. Juga tadi ada oleh Bu Mei sudah disampaikan ada BIPAL, meskipun ini masih masuk operasional research, tapi sebentar lagi ini akan juga masuk sebagai program nasional untuk pasien dengan pre-XDR, pasien XDR, kemudian pasien TB-MDR yang intoleran dengan obat-obatan jangka pendek atau jangka panjang, kita bisa memberikan BIPAL. Nanti ada, kalau sudah menjadi program nasional, pasti kita akan lakukan sosialisasi. Obat ini hanya diberikan selama 26 minggu atau 6,5 bulan. Jadi bayangkan dari 18 bulan ke 9 bulan menjadi 6,5 bulan, ini sangat membantu pasien ya. Juga dikatakan untuk pada penelitian di NIX-TB dan lain-lain yang sudah dilakukan, BIPAL ini akan meningkatkan angka kesembuhan. Ya, ini adalah data-datanya ya. Jadi kalau BIPAL efektivitasnya ini 90% dibandingkan pengobatan saat ini hanya 60-80%. Durasinya ini pendek hanya tadi ya 26 minggu. Kemudian jenis obatnya kalau kita lihat di sini kalau TBRO kan tadi 5 sampai 7 ya, 7 untuk STR, kemudian 5 untuk LTR jangka panjang. Ini jumlah pilnya, kalau pakai BIPAL kita hanya 2 sampai 6 pil sekian ini. Hanya 3 macam obat ya. Dan biayanya kita lihat nih 120 juta, bisa beli rumah, bisa beli mobil ya. Kalau dengan BIPAL cukup 9 juta, tentunya ini akan menghemat untuk pengeluaran biaya dari Kemenkes. Paduannya adalah bedakilin, retonamid, dan linezolid, serta dapat diperpanjang kalau misalnya masih positif. Ada hitungannya nanti sendiri ya. Jadi ini tadi obatnya kalau bedakilin, 1 tabletnya 100 mg. Jadi 2 minggu pertama adalah 4 tablet, minggu ketiga dan sampai dengan 6 bulan, seminggu 3 kali 200 mg. Protianamid 200 mg nya itu 1 tablet saja, kemudian linezolid yang besar ini 1 tablet. Kita tahu bahwa linezolid ini sebetulnya adalah antibiotik untuk MRSA, ini harganya mahal sekali kalau beli ya, 1 tabletnya hampir 400.000. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Bu Mei tentang TB laten, tapi mungkin sekilas ya perbedaan antara TB laten dan penyakit TB. Laten namanya laten berarti tersembunyi ya. Jadi gejala dan
badan fisik pada infeksi TB laten tidak ada gejala sama sekali, ataupun kelainan fisik yang mengarah TB, fototoraks juga normal. Kemudian tapi TST atau IGRA-nya positif, mantuk tes ya. Kulturnya negatif karena dan tata laksananya ya tergantung tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama, tergantung usia, kemudian juga ketersediaan obat ya, tadi TPT, pilihan TPT-nya. Untuk penyakit TB aktif, ini pasti berarti ada gejala ya, gejalanya termasuk 1 atau lebih dari berikut: demam, batuk lebih dari 2 minggu, nyeri dada. Yang khas adalah pleuritic pain, jadi kalau tarik nafas atau pada saat batuk ada nyeri gitu, berarti ada keterlibatan dari selaput paru atau pleura. Penurunan berat badan, keringat malam, hemoptisis, kelelahan, dan penurunan nafsu makan. Nah, ini juga TST-nya bisa positif, tapi juga mungkin bisa negatif kalau pasien dengan imunokompromis, misalnya HIV. Kemudian fototoraksnya bisa normal, tapi biasanya tidak normal, tapi mungkin normal pada orang dengan imunosupresi atau penyakit TB ekstraparu yang disebut endobronchial TB. Jadi BTA-nya positif, tetapi fototoraksnya normal karena lesi TB-nya ada di dalam saluran napas besar ya, atau di dalam bronkus. Kemudian kultur ini positif untuk gold standar, tapi juga bisa negatif karena kultur positif itu membutuhkan 1 cc darah lebih dari 5.000 kuman. Nah, kalau kumannya lebih dari 5.000, hasilnya bisa negatif. Nah, ini juga mungkin terjadi pada orang dengan TB ekstraparu atau TB parunya minimal atau awal. Tata laksananya adalah pemberian OAT. Tadi mengapa TPT penting sudah disampaikan juga bahwa efikasi TPT ini penting karena dapat mencegah TB aktif, TB menjadi aktif sekitar 60-90%. Dan TPT mempunyai keunggulan mencegah pasien dengan TB laten menjadi TB aktif, serta dapat mencegah transmisi TB, karena kalau 1 orang TBC aktif atau BTA positif, dalam 1 tahun dia dapat menularkan 10 orang. Dari 10 orang itu, 1 biasanya positif, itu akan menularkan yang lain lagi. Jadi seperti lingkaran setan. Kemudian tanpa TPT, pasien dengan infeksi TB laten memiliki potensi juga menjadi TB aktif yang akan memperpanjang masa penularan itu tadi, karena kemungkinan menjadi TB aktif BTA positif ya. Ini tuh. Sasaran TPT pada ILTB-nya tadi juga sudah ada, cuma mungkin mengingatkan kembali orang dengan HIV ini paling besar karena kemungkinan HIV menjadi TB adalah 20 kali lipat. Pada diabetes itu sekitar 3-5 kali lipat juga pada pasien gagal ginjal. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pasien diabetes meskipun tidak batuk ataupun CKD, itu juga sebaiknya kita tetap screening. Kalau misalnya berat badan tidak naik, ada demam, gula darahnya tidak terkontrol, kita tetap harus screening TB. Yang kedua, sasaran TPT adalah kontak serumah dengan pasien TBC paru yang terkonfirmasi bakteriologis, jadi BTA atau TCM-nya positif pada anak usia kurang 5 tahun, usia 5-14 tahun, remaja dan dewasa, serta kelompok risiko lainnya dengan HIV negatif. Pasien imunokompromis, jadi pasien yang sedang kemoterapi ini seringkali pasien kami banyak dengan tumor-tumor, sedang kemoterapi, batuk tidak sembuh-sembuh atau batuk darah, kita pikir karena tumornya, ternyata dicek TCM hasilnya positif. Jadi ini juga jangan lupa untuk screening pada pasien dengan pengobatan kemoterapi. Kemudian pasien yang sedang mendapat perawatan dialisis, yang sedang mendapatkan kortikosteroid jangka panjang, misalnya SLE ya, pasien yang sedang persiapan transplantasi organ dan lain-lain, pasien DM terutama. Kemudian ini juga pasien yang bukan pasien ya, warga binaan pemasyarakatan. Kita tahu bahwa overload dari kapasitas penjara itu sering sekali. Kita mungkin baca di koran atau di TV bahwa satu ruangan tuh mau tiduran aja nggak bisa, jadi tidurannya bergantian karena semua saking penuhnya sel. Nah ini tentunya sangat perlu kita melakukan screening pada warga binaan pemasyarakatan. Mungkin dari Bapak Ibu yang bekerja di penjara ini bisa diusulkan untuk screening ya. Kemudian petugas kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Bu Mei, petugas kesehatan harus screening, dan kalau misalnya positif TST-nya fototoraks negatif, harusnya kita juga minum TPT. Sekolah berasrama, contohnya di sini Ponpes ya, pondok pesantren ini juga sering ya, barak militer dan pengguna narkoba suntik. Apa syarat pemberian TPT? Kelompok risiko tinggi tadi, tidak sakit, TBC dan infeksi laten TBC di ini. Dan juga tidak ada kontraindikasi pemberian TPT. Kalau tentunya pasien dengan hepatitis B, OTPT-nya tinggi, kita tidak bisa memberikan TPT, kita harus terapi dulu ya, gangguan fungsi livernya sebagai contoh demikian.
Di sini maksudnya nih infeksi TB laten ada bintangnya kecuali pasien HIV dan anak kontak kurang 5 tahun. Jadi paduan TPT tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mei, sebenarnya yang paling murah ini harganya adalah INH 6 bulan ya, diminum tiap hari. Kalau tidak salah 6 bulan itu harganya paling hanya 20.000 sebetulnya ya. Bahkan karena cakupannya rendah nih beberapa vaskes itu malah INH-nya expired ini. Kemudian paduan INH dan rifampicin selama 3 bulan diminum tiap hari. Paduan INH dan rifampicin selama 3 bulan diminum 1 kali per minggu atau hanya 12 dosis. Ini adalah menjadi primadona ya. Kadang-kadang pasien kalau disuruh milih pasti akan memilih yang nomor 3. Minta yang 12 kali minum aja dok. Hanya minum sekali seminggu selama 3 bulan. Tapi kadang-kadang kesediaan obat juga terbatas untuk yang nomor 3. Jadi pasien perlu menunggu ya. Kalau nggak mau diberikan INH 6 bulan. Jadi Yes We Can End TB ini adalah tema TB Day tahun ini tahun 2023 dan ini untuk eliminasi TB kita perlu akses ke perawatan TB yang berkualitas tinggi yaitu tadi sesuai International Standard Tuberculosis Care atau PNPK dan perlunya penguatan sistem kesehatan karena kita tidak bisa bekerja sendiri kalau dokternya sudah bisa diagnosis lab-nya sudah membantu, obatnya nggak ada. Atau obatnya ada, untuk cek lab nggak bisa. Nah ini jadi semuanya harus perlu penguatan sistem kesehatan. Kalau semuanya bisa, mau rujuk ke puskesmas, nurse-nya nggak ada yang ngawasi minum obat. Nah ini juga repot ya. Terapi pencegahan TB, kemudian regimen oral yang lebih pendek untuk TB, terapi TB-RO, tadi sudah nanti ke depannya mungkin akan ada BIPAL dan BIPAL-M, menghilangkan stigma karena pasien masih malu kalau dibilang sakit TB itu malu, tapi kalau dibilang sakit jantung saya sudah pasang ring 5 itu malah bangga ya. Kalau dibilang sakit TBC takut malah, apalagi kalau misalnya ketahuan di kantornya dia sakit TBC takut dipecat seperti itu. Jadi ini kita juga perlu menghilangkan stigma. Perlunya inovasi dan penelitian ya di penelitian tentang vaksin TB ini ya karena saat ini vaksin TB yang ada hanya BCG saja serta kolaborasi dan aksi multisektor. Dan sebagai simpulan, untuk mencapai eliminasi TB tahun 2030 di Indonesia, sangat banyak tantangan yang sedang dihadapi dan sudah dilakukan berbagai usaha dari berbagai pihak untuk berpartisipasi, termasuk partisipasi dari JNJ hari ini ya, dan dari FK Fakultas Ilmu Keperawatan juga, FKUI, dan setiap pihak perlu bekerja sama dengan organisasi profesi yang lain dan dengan koalisi organisasi profesi TB ini yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen dan saling bekerja sama dalam upaya penanggulangan TBC. Kita sangat perlu bekerja sama menyatukan segala kemampuan untuk menjalani usaha strategis secara komprehensif dalam hal pencegahan, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, edukasi, penelitian TB di Indonesia, baik untuk TBSO, TBRO, HIV, maupun TB laten, dan tentunya juga untuk TB anak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, ayo bersama akhiri TB Indonesia bisa. Terima kasih. Baik, Dokter Yani, atas penyampaian materinya yang sangat jelas ya terkait dengan kolaborasi antara profesi bahwa teman-teman di kabupaten kota juga mungkin sudah terpapar dengan COVID TB, namun di sini dokter tambahkan dengan berbagai aspek yang terkait dengan topik hari ini. Terima kasih Dokter Yani, kita akan berikan kesempatan kepada para peserta seminar hari ini untuk menyampaikan konfirmasi atau pertanyaan. Kepada Dokter Yani, silahkan boleh raise hand, nanti teknisi akan membuka mikrofon atau via chat. Kita coba lihat dulu ya dok ya. Oke, kebetulan di Barat, waktu Indonesia Barat sedang azan zuhur. Oh, sudah azan ya? Ya, untuk Jawa Barat, untuk di bagian Barat. Baik, teman-teman, silahkan jika ada yang ingin menyampaikan ya bagi teman-teman mungkin. Baik, saya skip sebentar ya dok ya. Iya. Silakan udah.
Baik, terima kasih atas kesediaannya menunggu sedang azan asar azan zuhur di Iya. Indonesia Barat. Baik, teman-teman, oke, ada satu Dok, ini mulai bertanya ya, mungkin ini tidak ada yang mau langsung raise hand ya, tapi lebih sedang menulis sepertinya ini Dok. Oke, yang pertama dari Mas Jimmy Hikmah, kembali lagi ya, izin bertanya bagaimana penanganan pasien dengan kasus putus OAT 2 kali. Awalnya minum 4 bulan tidak lanjut lagi saat masuk bulan berikutnya. Terus pasiennya tidak periksa ke fasiankes terdekat. Kemudian saat masuk rumah sakit diperiksa kembali hasilnya positif. Diulangi kembali minum dari awal, minum obat OAT-nya. Pasien minum sampai pertengahan bulan kedua saja sudah putus kembali. Apakah perlu diberikan obat dosis lanjutan seperti pemberian kategori 2? Akan tetapi selama pengalaman saya waktu 2016-2017, saat pasien sudah putus OAT kategori 1 dengan segala obatnya, sehingga sudah 2 tahun terakhir sudah tidak diberikan OAT kategori 2. Hanya diulang kembali OAT kategori 1 saja. Apa mungkin hanya diulang secara terus-menerus kategori 1-nya saja, Dok? Atau lanjut ke OAT kategori 2? Dipersilakan, Dokter Yani. Ya, terima kasih Bu Desrina. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Jimmy ini berasal dari mana ya? Pasiennya susah ya, bandel-bandel mungkin ya. Iya, Tapi benar-benar saya lihat Pak Jimmy ini orangnya gigih kalau itu. pengalaman. Iya. Ya, ya. Jadi kalau penanganan pasien dengan kasus putus obat 2 kali ya, ini memang yang penting sebenarnya KIE, pasien ini kesadaran pasien untuk terus minum obat. Perlu ditanyakan mengapa 4 bulan tidak lanjut lagi. Apakah merasa sudah lebih enak, tapi ini akan menyebabkan kemungkinan terjadi resisten ya. Ini di sini diceritakan, terus saat masuk rumah sakit diperiksa awal hasilnya positif, diulangi kembali. Nah ini positif ini apakah sputum BTA, apakah sputum TCM seperti itu. Jadi kalau nanti di alur kita lihat di alur nanti mungkin pada pembicara berikut ya. Jadi kalau misalnya pasien putus obat definisi putus obat adalah minum obat sudah lebih dari 1 bulan dan tidak kembali dalam waktu 2 bulan. Itu disebut DO, kita harus screening ulang. Kalau dulu apabila ada sputum tidak ada TCM, sputum BTA. Kalau kita sekarang ada fasilitas atau tidak ada fasilitas harus kirim TCM. Mengapa perlu kirim TCM? Karena tapi kalau misalnya sambil menunggu TCM di puskesmas ada BTA, tidak apa-apa di BTA dulu untuk melihat daya tular ya, kemudian mengirim TCM untuk melihat sensitivitas terhadap rifampicin. Kalau hasilnya rifampicin resisten, ini akan secara otomatis sebetulnya secara program kita masukkan di SITB untuk pemeriksaan LPA lini 1 ya, dan lini 2 langsung dicawang karena kalau misalnya hasilnya lini 1-nya resisten rifampicin dan INH berarti diagnosisnya TB-MDR, nanti sistem akan langsung ngecek lini 2-nya dengan quinolone seperti itu. Kalau nanti hasilnya ternyata rifampicin resisten ya sudah pasiennya diobati TBRO jelas. Tapi kalau hasilnya TCM-nya rifampicin resistant or detected, kita harus menunggu LPA sambil menunggu hasil LPA tadi, pasien diobati dulu dengan OAT lini 1 karena memang kategori 2 sudah tidak tersedia. Seperti itu. Mengapa? Karena kita saat ini sudah punya standar untuk kultur dan TCM sehingga kategori 2 sudah tidak digunakan lagi. Kalau tadi hasilnya LPA ternyata rifampicin-nya sensitif, tapi H resisten, diagnosisnya adalah monoresisten H. Terapinya Bapak Ibu bisa download nanti juknisnya, yaitu dengan seharusnya adalah levofloxacin, karena H resisten, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol selama 6 bulan. Tetapi kalau misalnya tidak tersedia obat protolan, secara program kita tetap bisa memberikan 4 FDC dengan levofloxacin. Hanya levofloxacin yang disediakan program untuk monoresisten H ini adalah yang 1 tabletnya 250 mg. Bapak Ibu bisa download kok itu nanti untuk buku juknisnya monoresisten H ya. Jadi begitu Pak sekarang. Jadi kalau misalnya sudah bolak-balik gini, jangan lupa TCM. TCM-nya bagaimana? Jadi memang hanya ya. diulang secara terus-menerus kategori 1 saja atau yang ini Kategori 1 saja Pak Bu, tetapi harus lakukan pemeriksaan tadi untuk menilai resistensi OAT lini 1 lainnya. Jadi langsung ya nurse atau petugas TB harus langsung masukkan di STB dan kirim spesimen dahaknya tadi untuk LPA lini 1 dan lini 2. Dan juga bisa dilihat lagi di juknisnya ya Dok ya. Iya, baik. iya.
Sudah cukup untuk Bapak Jimmy. Pertanyaan berikutnya adalah tentang putus obat. Nah, ini mungkin sudah terjawab tadi dengan pertanyaan sama dengan Ibu Dahlia. Iya. Ini ada aturan tidak boleh mengulang lagi. Adakah aturan tidak boleh mengulang lagi nih, Dok, dari Ibu Dahlia? Tidak ada. Tidak ada aturan. Jadi memang tadi sesuai disebutkan dokter ya. Oh, Bu. Pak Jimmy dari Maluku, Dok. Oh iya, Maluku mana Pak Jimmy? Rumah sakit Helusi ya? Silahkan Mas Ya, Jimmy. baik. Pak Jimmy. Ya. Oke. Terkait dengan kolaborasi belum ada pertanyaan lagi. Teman-teman peserta seminar, silahkan jika memang masih ada pertanyaan boleh raise hand atau menulis. Terutama apakah di teman-teman mungkin ada punya pengalaman atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kopi TB yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Selama ini bagaimana perkembangan tugas tupoksinya, apakah sudah dijalankan atau ada memiliki berbagai hambatan. Silahkan boleh diceritakan kepada Dokter Yani terkait dengan kopi TB di tempat Bapak Ibu. Baik, ini ini Pak Jimmy menjawab Maluku Tenggara Rumah Sakit Hati Kudus Langgur katanya, Dok. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Semangat mengobati TB. Banyak pasti bahasanya kelihatannya. Ya. Baik, ada yang raise hand. Baik. Olivia Baweda, silahkan memperkenalkan diri dari daerah mana dan langsung tanya kepada Dokter Yani. Silahkan, bisa dibantu teknisi seminar. Ibu Olivia Baweda, boleh open video dulu? Ya, Bu Olivia, selamat siang. Ibu Olivia. Ya. Ya. Silakan. Dari mana Bu Olivia? Mohon maaf, Ibu Olivia, suara yang lain yang Ibu Olivia suara dengan jelas. Sedang di Silakan Bu Olivia. Oh, lagi di kereta sepertinya nih. Silakan ya. Saya dengar ya. Silakan. Nggak bisa dengar ya? Nah, sekarang sudah. Coba. Oh ya. Maaf ya, sekarang siapa lain saya lagi jalan. Yang menjadi pertanyaan saya bertanya terkait Sudirman Station. tadi sebelum saya juga Mohon, ini sepertinya sedang nggak dengar, saya maaf, apa chat aja ya? Betul. Saya baik. Mohon maaf ya, Bu Olivia. Boleh di chat. Di jalan Bu Olivia, boleh di chat Bu. Silakan di chat itu pertanyaannya. Iya, baik. Kita lihat lagi dulu apakah ada pertanyaan tambahan. Iya. Sejauh ini mungkin Dokter Yani sambil menunggu ya Dok ya, di Malang sendiri kopi TB-nya seperti apa Dok? Mungkin cerita Dok. Ya, kopi TB kita sudah ada timnya, kemudian kita sudah melakukan berbagai pelatihan untuk rumah sakit swasta terutama. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah kita latih TB dan mereka juga sudah rajin melakukan pelaporan, tiap bulan kita lakukan monitoring seperti itu. Juga dokter praktek swasta, DPM. Ya, hanya dokter praktek swasta ya. Hanya untuk dokter praktek swasta memang untuk pelaporannya belum 100% ya. Dulu memang ada pembiayaan dari Global Fund untuk satu orang sekretaris yang menagih ke DPM dokter praktek swasta. Tapi karena setelah itu juga selesai kontraknya ya itu mulai dialihkan ke puskesmas, ke puskesmas terdekat laporannya. Laporannya. Tapi kadang-kadang terus karena malas laporan, akhirnya begitu dokter praktek swasta menemukan pasien TB langsung rujuk puskesmas saja. Seperti itu. Jadi tidak langsung dilaporkan, tidak langsung diobati sendiri. Untuk pelaporan. Ya, baik, untuk pelaporan.
mengamati tadi tupoksi dari PPNI sendiri ya dok ya, dari nurse sendiri. Kira-kira kalau pengalaman dokter dengan kopi TB di Jawa Timur atau di Malang itu peran perawatnya itu sudah seperti apa nih dok? Gambarannya kalau peran perawat sangat besar ya, terutama untuk TBRO. Kita sebagai contoh, ini rumah puskesmas Kepulungan itu Pasuruan ya. Ini pasien kita BIPAL. BIPAL itu kan harus setiap hari minum obat. Jadi dengan VOT, kita kebetulan punya riset asisten, karena ini kan masih operasional riset, tapi sebentar lagi hitungan bulan udah jadi program nasional ya. Jadi tiap hari perawat dari puskesmas ini langsung video call dengan pasien TBRO itu untuk saat pengawasan minum obatnya. Karena kan kita saat ini harus betul-betul ketat ya untuk pasien BIPAL ini, karena mereka juga sudah pre-XDR seperti itu. Dan tiap hari kita terima laporannya, ini hari ke-99 seperti itu. Ya. Artinya seperti pemantauan via VOT itu sudah jalan oleh perawat? Sudah jalan, ya. Kemudian juga meso ya, meso. Jadi pasien minum obat itu ada keluhan apa, itu kalau TBRO itu harus segera ditulis di TB 01-nya, TBRO dan juga ICTB. Ada kolom-kolomnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pelayanan TBRO mungkin sudah tahu. Juga untuk investigasi kontak, hanya masalahnya begini Bu, investigasi kontak itu begitu kita tanyakan di kolom SITB masih kosong IK-nya. Mereka mengatakan sudah kita periksa keluarganya. Jadi kan investigasi kontak itu 20 orang. Jadi tidak hanya yang satu rumah saja sekarang ya. Jadi misalnya dia bekerja di kantor, yang di kantor juga harusnya di screening. Cuma masalahnya, kendalanya adalah kan jadi membuka rahasia pasien bahwa saya sakit TBC. Teman-temannya tahu dia sakit TBC. Nah, kadang pasien tidak berkenan. Itu di situ masalahnya, ya ganjelannya. Bahkan ada yang kita mau screening kos-kosannya. Iya, screening kos-kosannya Bu, itu ternyata malah dia mau diusir dari kos-kosannya ketahuan sakit TBC. Jadi kan itu juga suatu masalah untuk IKA. Nah, perawat kadang-kadang ya macetnya di situ untuk IKA. Dan IKA juga harus dimasukkan di STB untuk TBRO. Dan ini juga potensi juga kepada tempat-tempat lain ya. Contoh tadi dokter bilang di pondok pesantren. Nanti ya, kalau pondok pesantren itu juga kita nemukan. Bisa menyulut kekhawatiran tertentu dari manajemen pondok pesantren ya, dan tempat lain. Baik, ini tadi Ibu Olivia Baweda sudah menulis pertanyaannya, Dok. Izin bertanya, dokter, dari RSUD Talaut, Sulawesi Utara. Wah, untuk penegakan diagnosis TB pada anak, apakah bisa hanya dengan gejala klinis batuk dan pembengkakan kelenjar limfa? Yang kedua, seperti apa trik nakes di daerah untuk bisa mensukseskan program NTB? Nah, ini dia tadi udah lebih operasional ke kabupaten kota. Silakan, Dok. Jadi untuk penegakan diagnosis TB, apakah bisa dengan gejala klinis batuk dan pembengkakan kelenjar limfa? Sekarang gini aja, kita susah ya, pembengkakan kelenjar limfa bisa juga infeksi saluran nafas ke atas. Kemudian kita tahu ada sistem scoring. Sistem scoring kan ada gejala klinis, misalnya batuknya sudah 1, ada batuk ya. Yang penting adalah kontak. Kalau ada kontak TB positif, ibunya positif, itu sudah 3. Pembesaran klinis 1, gejala klinis ada 1, pembengkakan kelenjar limfa 1. Misalnya ada mantuk ya, kita lakukan mantuk untuk meningkatkan scoring itu. Kalau scoringnya 6 kan kita bisa terapi. Sebetulnya kalau kita penegakan diagnosis hanya klinis dan limfa, pembesaran kelenjar limfa saja, ya memang ini pengobatan kita atau penegakan kita adalah di bawah standar. Ya standarnya ya tadi kita harusnya paling tidak ada mantuk. Kalau nggak bisa fototoraks, begitu jumlahnya sudah mantuknya positif kan nilainya 3 ya, sudah positif berarti kalau misalnya ibunya positif. Kembali ke scoring berarti ya. Ya, kita belajar dari sistem scoring saja. Ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ini nomor 2 nih ya. Bu Desrina yang susah jawabnya ya, trik nakes di daerah ini untuk bisa mensukseskan. Mungkin nanti ada Bu Paulina, Bu Budi yang bisa membantu ya. Dari sisi saya ya. Untuk bisa sukses, ya kita harus bekerja sama. Tidak bisa hanya dokter saja, perawat saja, tapi juga untuk kelilingnya ya. Jadi tidak hanya organisasi profesi itu tadi kopi yang 15 organisasi profesi, tapi juga kita membutuhkan kader TB, kemudian juga dari perangkat desa dan yang lain-lain. Jadi memang untuk ini kita perlu bekerja sama. Dan untuk tiap daerah saya rasa untuk triknya itu berbeda. Mungkin ya karena masalah kebiasaan adat istiadat dan sebagainya ya, seperti itu. Ya. Sama juga ya Dok ya. Ya. Coaching TB yang dokter sampaikan tadi ya, pendampingan itu juga mungkin bisa menjadi contoh ya. Salah satu yang sampai ke teman-teman di daerah ya Dok ya. Tapi tentunya itu kan perlu dana ya Bu, karena kan untuk ini mengumpulkan atau paling tidak misalnya pun dengan Zoom saja ya ada biaya untuk internet ya.
Ya, ini betul. yang kadang-kadang macet di kita. Kalau kita sudah, kalau yang Malang ya itu tadi kita belum ada coaching, tapi kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan, terutama rumah sakit swasta. Semuanya sudah dilatih TB Ya, dan beberapa pelaporan. waktu juga NTC, FIKUI juga melakukan semacam workshop 1 hari dok terkait dengan perampingan untuk coach TB untuk teman-teman perawat. Nanti mungkin kita tambah lagi juga pelan-pelan ya dok ya dari Ya betul. Terutama baik. untuk daerah ya Bu, daerah itu Untuk daerah kita ya Maluku, kemudian itu tadi Papua itu masih masalahnya banyak. Nanti Bu Paulina di sini yang sudah kenyang dengan segala macam. Ya, terima kasih dok atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih juga pertanyaan Ibu Olivia. Hati-hati di jalan. Baik, sepertinya ada. Oh, tapi ada lanjut lagi nih. Oh, ada lanjut lagi. Kalau sudah minum UAT ada efek samping. Nah, untuk kesehatan anaknya, jika ternyata setelah dilakukan pemberitaan diagnostik ternyata bukan TB. Oh, ini pengalaman di daerah. Betul tadi kata dokter ya. Tadi kembali lagi ke scoring ya. Ya, karena bisa juga keganasan. Misalnya kelenjar, soalnya kita harus FNAB ya. Kalau ada FNAB, dokter PA itu juga bisa sangat membantu. Nah, kali apabila sudah minum OAT ada efek sampingnya. Tapi ternyata diagnostik Dan bukan enggak apa-apa. Ya langsung aja ditutup SITB-nya dengan keterangan diagnosisnya bukan TB, begitu aja. Sudah. Baik. Baik dokter, terima kasih. Sepertinya tidak ada lagi tambahan pertanyaan dari para peserta dan tidak lagi ada yang raise hand. Cukup jelas penjelasan dokter terkait dengan kolaborasi TB, lalu bagaimana tambahan informasi terkait dengan tata laksana TB RO dan TB laten, dan bagaimana peran yang terus harus ditingkatkan dari semua aspek termasuk tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima Mudah-mudahan kasih Bu Resiana dan para peserta. Mewujudkan kolaborasi dalam mendukung NTB di Indonesia. Mungkin Dokter Yani ada kegiatan lain setelah ini kami persilahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik dokter. Sampai berjumpa. Sampai jumpa kembali Dokter Yani.